dirahmati Allah, acara Ta'lim Salimah pada pagi hari ini insya Allah akan mengangkat tema tentang mengungkap rahasia keagungan ibadah sholat dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, acara Ta'lim Salimah ini diselenggarakan oleh Salimah PC Banguntapan sebagai salah satu syiar dalam menyambut Ramadan, di mana insya Allah sekitar 50 hari lagi Ramadan akan menyapa kita semua. Selain itu, acara taklim ini juga sebagai syiar cinta Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengambil hikmah, mengambil ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hari ini hari Ahad, bertepatan dengan 9 Rajab 1442 Hijriah. Baik, sahabat muslimah semuanya, sebelumnya kami dari panitia mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz, kepada guru kita semua, matur nuwun sangat atas kehadiran Ustadz Ghazali Mukri yang telah hadir meluangkan waktu untuk berbagi ilmu nantinya kepada kita semua ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz nantinya menjadi amal jariah untuk Ustadz dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Amin, amin. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir online pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua ya, ibu-ibu, sahabat muslimah semuanya. Baik, langsung saja mari kita buka majelis kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan dari MC, kemudian tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Indah, kemudian kata sambutan dari Ketua Salimah Banguntapan, kemudian materi kajian atau materi inti kita, diikuti dengan diskusi, selanjutnya doa penutup, dan pengumuman acara, door prize dan sebagainya. Dan terakhir adalah penutup. Jadi itu rangkaian acara yang akan kita lalui 60 menit lebih ya, sekitar 90 menit ke depan barangkali. Mudah-mudahan 90 menit ke depan menjadi waktu yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja sahabat muslimah semuanya, kita ke acara berikutnya yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Indah. Ustazah Indah insya Allah akan bacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat 7. Silahkan sahabat muslimah bisa menyimak surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ini salah satu surah yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustazah Indah, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تكبيرا Sadaqallahul Alim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hati Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan kami berikan kitab Taurat dan kami berikan kitab Taurat petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-samanya. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang benar. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dan itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran rumah mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagimu sendiri. Dan apabila datang satu kejahatan yang kedua,
kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka dan mereka masuk ke dalam masjid. Bagaimana musuh-musuh masuknya pada saat pertama dan untuk membinasakan habis-habisnya apa saja yang mereka buat. Nah, benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Indah yang sudah membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat 7. Semoga dengan bacaan Quran tadi menambah keberkahan di majelis kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ini kita ke acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Ghazali Mukri. Namun sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu CV dari Ustadz. Ya, saya bacakan. Insya Allah kita sudah mengenal semua ya, sahabat muslimah semuanya. Nama lengkap guru kita adalah Dr. Andes Ghazali Mukri. Nama panggilan Ghazali, tempat tanggal lahir Lamongan 5 November 1965. Kemudian alamat Dukuh Mantri Jeron ya. 1659 RT 084 18 Gedong Kiwo, Mantri Jeron, Yogyakarta. Nomor HP 0812 5288 5255, pekerjaan Direktur Utama PT Al Ansor Madinah Barokah. Kemudian moto hidup Ustadz, hidup mulia atau mati syahid. Pesan untuk Salimah kita semua, terus berjuang sampai nilai-nilai Islam teraplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masya Allah. Itu tadi pesan untuk kita semuanya. Baik, kita langsung berikan majelis ini kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Akhwat Salimah yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini tidak tatap muka atau offline, akan tetapi pertemuan kita, silaturahim kita pada pagi menjelang siang ini lewat dunia maya atau online, virtual. Ya. Namun hal semacam ini tidak mengurangi dari nilai silaturahim kita pada pagi menjelang siang, karena memang kahanan atau keadaan kita masih dalam pagi ini nantiasa mendampingi pada hari kiamat. Akhwat Salimah yang kami hormati, pada pagi hari ini ada, yaitu dalam surat
Kalau kata Isra itu ya, berarti perjalanan di malam hari, maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabi kita ya, di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, Al-Mukarramah, menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Palestina, Nabi kemudian dinaikkan oleh Allah ya ke Sidratul Muntaha. Naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itulah yang namanya Mi'raj. Ya, Mi'raj itu artinya adalah dari kata aroja, yang aruju, ya, kemudian Mi'raj. Aroja itu artinya naik. Ya. Ta'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi para malaikat-malaikat ya sama naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ruju malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Jadi kata Mi'raj ya, itu dari kata aroja ya'ruju yang berarti adalah naik. Nah, maksudnya naik di mana? Maksudnya naik di sini adalah Nabi itu ya setelah diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Palestina itu kemudian Nabi ya dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa menuju ya langit yang paling atas ya. Dalam hadis Nabi diceritakan ya Nabi melewati sampai 7 lapis bumi. Sampai 7 lapis langit. Sampai akhirnya beliau ya tiba di langit yang atau sampai di langit yang paling atas, tepatnya adalah di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah Nabi kemudian ya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi tidak bisa melihat langsung ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat Nabi pada saat itu adalah wajah atau keadaan yang sesungguhnya malaikat Jibril. Pada saat itu ya malaikat Jibril menampakkan diri ya yang sesungguhnya dengan memakai ya pakaian kebesarannya, yaitu di badannya ada sebanyak 600 sayap. Dari sekian malaikat ya yang ada itu, yang memiliki sayap yang paling banyak adalah malaikat Jibril, yaitu sebanyak 600. Karena memang Jibril adalah pemimpin ya jenderal dari sekian banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dilihat oleh Nabi pada saat Mi'raj berada di Sidratul Muntaha itu adalah keadaan malaikat Jibril ya yang sesungguhnya wajah
malaikat Jibril yang sesungguhnya, bukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah menepis ya suatu kebohongan, kedustaan. Kata Aisyah, apabila ada orang mengatakan Nabi itu pada saat Mi'raj bisa melihat wajah Allah secara langsung. Jadi kalau ada orang ngomong ya, Nabi bisa melihat wajah Allah sesungguhnya pada saat Mi'raj itu, kata Aisyah, itu berita bohong, hoak ya. Jadi enggak benar. Kenapa? Yang dilihat bukan wajah Allah tapi malaikat Jibril. Kenapa? Wajah Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, termasuk oleh Nabi kita Muhammad SAW, selagi manusia itu masih hidup di muka bumi ini. Wajah Allah itu baru bisa dilihat oleh manusia kalau manusia itu nanti sudah dimasukkan Allah ke dalam surganya. Kalau manusia sudah dimasukkan Allah ke dalam surganya, maka manusia itu baru bisa melihat wajah Allah. Selagi manusia itu belum dimasukkan Allah ke dalam surganya, selagi manusia itu masih hidup di dunia, tidak mungkin manusia itu bisa melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Makanya pada saat Mi'raj itu Nabi diterima oleh Allah, tapi miwara'i hijab, di belakang tabir, tidak bertatap apa? Muka, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh maksud kata manusia ketika manusia itu masih hidup di dunia. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini Akhwat Salimah dilatar belakangi sesungguhnya ya, ketika Nabi itu pikirannya galau. Ya. Jadi pikiran Nabi itu apa? Galau. Kenapa Nabi galau? Karena pada saat itu Nabi itu Masya Allah ditinggal mati oleh dua manusia yang paling dicintai. Siapa dua manusia yang paling dicintai itu? Yang pertama adalah paman beliau ya, Abu Thalib. Yang kedua, istri beliau tercinta, Siti Khadijah. Tentu Nabi ya sebagai manusia ya seperti kita ini, bagaimanapun juga ya, ketika Nabi mendapatkan musibah yang seperti itu, hati Nabi juga terpengaruh. Karena beliau apa? Tentu ya galau ketika ditinggal oleh dua manusia yang paling dicintai ini. Nah, agar kegalauan Nabi itu ya tidak menjadi-jadi, apalagi sampai pada tingkat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai depresi, sampai macam-macam yang tidak diinginkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat ya memberikan tasliyah kepada beliau. Apa tasliyah itu? Menghibur beliau. Ya. Menghibur apa? Beliau. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau biar hati beliau itu tidak galau, yang ujung-ujungnya ya akan berakibat fatal, berakibat ya yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah kemudian apa? Untuk menghibur beliau yang seperti itu ya, maka Nabi apa? Direkreasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajak oleh Allah wisata. Ya. Diajak oleh Allah apa? Jalan-jalan. Ya. Refreshing. Nah, refreshingnya Nabi ya itu tidak ke tempat-tempat hiburan. Tetapi apa? Refreshingnya Nabi itu ya diperjalankan oleh Allah tadi ya, asroh tadi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah
kemudian sampai di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Palestina, Nabi dinaikkan oleh Allah sampai di Sidratul Muntaha sana. Di sanalah Nabi apa? Disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tadi ya miwarai hijab. Allah menyambut Nabi itu di belakang apa? Tabir, sehingga Nabi tidak bisa melihat langsung wajah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi ya sempat diajak apa? Berdialog, ngobrol-ngobrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan Nabi bisa ngobrol-ngobrol langsung ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah nilai yang luar biasa untuk menghibur ya hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama dengan kita ya. Kalau kita kok bisa ketemu ya orang yang dihormati oleh orang banyak ya, pemimpin umpamanya, kita bisa ngobrol dengan mereka, dengan pemimpin itu, pasti hati kita lega. Hati kita apa? Senang, tenang. Nah, kalau kita diajak ngobrol ya, bisa ngobrol dengan seorang pemimpin saja yang notabene adalah sama-sama manusia seperti kita merasa senang, hati kita merasa lega. Apalagi kalau kita manusia ini diajak langsung ngobrol oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi kita Muhammad SAW pada saat Mi'raj itu. Betapa senangnya ya, betapa rileksnya hati siapa? Nabi ya, bisa mengobati apa? Kegalauan beliau sebelumnya tadi. Nah, apa yang diobrolkan Allah kepada Nabi itu, yaitu diantaranya adalah Nabi ya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Jadi perintah sholat 5 waktu ini Allah berikan ya langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya ya kewajiban yang Allah berikan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW itu hanya kewajiban sholat ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain ya seperti puasa, seperti zakat, ya, seperti haji, umrah dan sebagainya, itu tidak Allah berikan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi lewat malaikat Jibril. Khusus untuk sholat ini langsung ya Allah berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Hal ini ya, hal ini menunjukkan bahwa betapa urgensinya ibadah sholat itu. Ya. Betapa pentingnya ibadah sholat itu. Saking pentingnya ibadah sholat itu, ya, sampai ibadah sholat ini tidak bisa ditinggalkan ya oleh orang Muslim dalam keadaan apapun. Jadi dalam keadaan apapun yang namanya sholat ini ya tidak bisa ditinggalkan oleh seorang Muslim. Selagi ya seorang Muslim itu nyawanya masih ada. Ya. Nggak bisa sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Nggak bisa sholat dengan duduk, dipersilakan ya sholat dengan berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, ya dipersilakan ya dengan isyarat. Ya. Artinya apa? Sampai manusia itu, selagi manusia itu nyawanya masih ada, dalam keadaan senang atau dalam keadaan duka, dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut, tetap sholat itu ya wajib ditunaikan. Ini saking apa? Urgensinya apa? Sholat. Saking begitu tinggi kedudukan apa? Sholat di dalam agama kita, agama Islam itu. Begitu juga sholat ini juga menjadi barometer
perilaku seseorang. Ya. Apakah perilaku seseorang itu ya baik atau tidak, maka sangat ditentukan oleh mutu sholatnya ini. Kalau sholatnya itu ya bermutu, bagus, maka perilaku orang itu juga akan apa? Baik. Makanya seperti yang sampaikan Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Jadi pertama kali yang dihisab ya oleh Allah kepada seseorang itu adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka seluruh aktivitas yang lain pun juga ikut apa? Baik. Sebaliknya, kalau sholatnya nggak bermutu, otomatis akan berpengaruh kepada ketidakmutunya ya aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi sholat itu ya benar-benar menjadi apa? Barometer ya perilaku aktivitas seseorang. Kalau sholatnya bermutu, maka insya Allah ya aktivitas orang selanjutnya juga akan apa? Bermutu. Begitu juga sholat itu juga saking urgensinya sholat ya pentingnya begitu sholat dalam apa? Islam, maka sholat itu sebagai pembeda apakah orang ini Muslim, Islam ataukah tidak. Al-farqu baina muslim wal kafir as-sholat. Jadi letak ya orang itu dikatakan Islam atau tidak itu pada apa? Sholatnya. Kalau orang itu mengerjakan sholat ya berarti apa? Orang itu dikatakan Muslim. Tapi kalau orang itu apa? Tidak sholat berarti orang itu tidak Muslim. Nah itu ya saking apa? Pentingnya ibadah apa? Sholat itu. Karenanya ya akhwat salimah yang kami hormati, mari kita apa? Jaga ya ibadah sholat 5 waktu ini. Ya. Jangan sampai apa kita tinggalkan. Kenapa? Perintah sholat 5 waktu ini diperintahkan oleh Allah ya langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW pada saat Nabi itu apa? Mi'raj itu. Ya. Perintah-perintah yang lain atau kewajiban-kewajiban yang lain tidak seperti apa? Perintah sholat ini. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ya, sholat 5 waktu ini adalah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita, agama Islam. Karenanya mari kita apa? Jaga. Kenapa? Dengan kita menjaga sholat 5 waktu itu, ya, maka berarti ya kita ini telah melakukan amalan yang terbaik di dalam Islam. Seperti yang Nabi Ibnu Mas'ud ya pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ayul a'mal afdol. Wahai Rasulullah ya, amalan apa yang paling utama? Dijawab oleh beliau, as-sholatu liwaktiha. Sholat yang paling utama adalah, amalan yang paling utama adalah sholat tepat waktunya. Ada yang mengatakan sholat di awal waktu. Qultu, summa ayu. Setelah itu amalan apa lagi wahai Rasulullah yang paling utama, yang paling baik? Dijawab oleh beliau, birrul walidain. Berbakti kepada ayah ibu. Nabi ditanya lagi, summa ayu. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Dijawab oleh beliau, al-jihadu fisabilillah. Amalan yang terbaik, aktivitas yang terbaik, ya. Setelah sholat 5 waktu, tepat pada waktunya atau di awal waktu, berbakti kepada orang tua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ya jawaban yang diberikan oleh Nabi atas 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas tadi, sholat adalah satu-satunya termasuk apa? Satu-satunya amalan yang terbaik di dalam apa? Islam itu. Karenanya
Kita sebagai orang Islam ya wajib menjaga apa? Sholat 5 waktu ya. Syukur-syukur ya kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu itu dengan berjamaah di masjid. Syukur-syukur tidak hanya sholat 5 waktu saja yang kita apa? Kerjakan, tapi juga sholat-sholat apa? Sunat. Yang kedua, ya, kenapa kita perlu menjaga sholat 5 waktu kita? Karena dengan kita itu menjaga sholat 5 waktu kita, ya, dosa-dosa kita ini akan apa? Terhapus. Ya. Karena sholat itu bisa menghapus apa? Dosa-dosa kita. Nabi pernah apa? Menggambarkan, ya, sholat 5 waktu itu seperti di depan rumah kita itu ada kolam renang. Jur, kita sehari semalam, ya, itu kita apa? Nyemplung itu? Menjeburkan badan kita ke dalam kolam renang itu. Untuk apa? Mandi. Nah, kalau kita setiap hari, ya, mandi di kolam renang yang ada di depan rumah kita itu, ya, sehari semalam itu 5 kali, gimana kira-kira kondisi badan kita? Tentu kondisi badan kita akan apa? Resik, akan bersih. Dari apa? Dari segala kotoran. Dengan catatan, asalkan ketika kita mandi itu benar-benar ya, badan kita ini kita apa? Resiki. Kita bersihkan. Mungkin tidak hanya dengan apa? Sabun. Tapi mungkin dengan batu, mungkin dengan alat-alat yang lainnya. Kalau kita ya setiap hari mandi di depan rumah kita yang ada kolamnya tadi atau di kolam yang ada di depan rumah kita itu, kemudian cara kita mandi ya, kita sabuni badan kita, tidak cukup dengan sabun, bahkan kita gosok dengan batu, bahkan dengan jaring dan sebagainya, maka kalau kita apa? Setiap hari, setiap malam ya, mandi dengan cara seperti itu, tentunya badan kita itu akan bersih. Begitu juga kalau kita apa? Sholat 5 waktu ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan, ya, tidak tergesa-gesa, ya, tenang, maka insya Allah ibadah sholat yang kita kerjakan dengan cara seperti itu akan bisa apa? Menghapus, ya, akan bisa menggugurkan ya dosa-dosa apa? Kita, masya Allah, ya. Karenanya sekali lagi, ya, akhwat atau sahabat salimah, ya, jangan sampai kita apa? Meninggalkan yang namanya sholat apa? 5 waktu itu, ya. Karena dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu, ya, maka insya Allah, ya, dosa-dosa kita itu akan apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ya. Apalagi Nabi juga bersabda, as-sholatu khamsu ila sholatil khams kafaratun lima bainahuma. Ya. Salat duhur ya. Atau as-sholawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idastunibat al-kabair atau idastanaba al-kabair. Salat 5 waktu ya yang kita kerjakan. Salat Jumat yang kita kerjakan. Ke salat Jumat berikutnya. Puasa di bulan Ramadan sekarang ya. Ke Ramadan berikutnya. Itu semuanya Masya Allah akan menjadi apa? Penghapus dosa-dosa kita. Jadi dengan kita itu apa? Tadi apa? Tadi subuh kita sholat subuh itu ya. Terus kita nanti akan sholat duhur. Begitu kita sholat duhur, maka dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita kerjakan antara subuh, antara sehabis kita sholat subuh, sampai kita menunaikan sholat duhur itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengerjakan sholat duhur itu, Masya Allah.
Jadi kalau pagi ini kita mengerjakan apa? Dosa, maka dosa-dosa kita itu akan terhapus dengan kita mengerjakan sholat apa? Duhur. Begitu juga ketika kita habis sholat apa? Duhur. Ya. Sampai menjelang asar kita berbuat dosa. Maka dosa-dosa kita dari setelah duhur sampai menjelang asar itu nanti akan terhapus secara otomatis ketika kita mengerjakan atau selesai mengerjakan sholat asar. Begitu juga sampai sholat asar, kita kok mengerjakan dosa sampai menjelang maghrib. Maka dosa-dosa kita itu akan terdelet ya di saat kita selesai mengerjakan sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita mengerjakan sholat dosa sampai menjelang sholat isya. Maka dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita kerjakan sehabis maghrib sampai menjelang isya itu pun juga akan terdelet secara otomatis dengan kita setelah mengerjakan sholat isya. Dari sholat isya kita berbuat dosa ya, yang waktunya panjang sampai menjelang subuh, maka dosa-dosa ya yang kita kerjakan selama jeda habis sholat isya sampai menjelang subuh itu nanti juga akan terdelet, akan dihapus oleh Allah dengan kita mengerjakan sholat subuh itu. Itu yang dimaksud ya oleh Nabi as-shalawatul khamsu mukaffaratun ma bainahunna itu. Begitu juga ya kalau laki-laki atau ibu ada yang sholat Jumat. Ya. Kemarin ya. Jumat kemarin ibu-ibu ada yang sholat apa? Jumat. Jur, ibu-ibu dari setelah sholat Jumat itu sampai Jumat berikutnya kok mengerjakan dosa. Maka ya dosa-dosa ibu-ibu ya dari Jumat kemarin sampai Jumat berikutnya itu akan terdelet, akan terhapus begitu ibu-ibu itu apa? Mengerjakan sholat Jumat di pekan berikutnya itu. Begitu juga ibu-ibu ya. Jenengan apa? Puasa di bulan Ramadan kemarin. Ya. Dari selesai bulan Ramadan kemarin sampai Ramadan yang akan datang, jenengan mengerjakan apa? Dosa selama 1 tahun atau 11 bulan itu. Maka dosa-dosa jenengan selama 11 bulan itu akan terhapus dengan jenengan puasa di bulan Ramadan di tahun berikutnya, besok itu ya. Nah, itu maksudnya apa? As-sholatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna itu. Karena ya maka apa? Kita harus apa? Sahabat Salimah harus benar-benar ya sholat 5 waktu itu kita jaga dengan apa? Baik. Karena dengan kita menjaga sholat 5 waktu itu berarti kita ini berusaha untuk membersihkan diri kita itu dari segala dosa dan noda. Begitu juga, kenapa kita perlu menjaga sholat 5 waktu itu? Karena dengan kita ini menjaga sholat 5 waktu, berarti ya kita ini akan memancarkan ya cahaya pelita. Diri kita ini akan apa? Terpancar. Cahaya, pelita, dan pancaran cahaya yang keluar dari badan kita ini, itu tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih nanti di apa? Di akhirat. Ya. Tidak hanya di akhirat, ya, tapi di dunia juga apa? Wajah kita ini, badan kita ini akan memancarkan apa? Cahaya. Akan diberi oleh Allah apa? Cahaya pelita yang akan menerangi ya di saat kita apa? Mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita akan diberi oleh Allah ya cahaya pelita ya nanti di akhirat ketika kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari alam kubur menuju padang mahsyar itu. Makanya ya,
orang yang menjaga sholat 5 waktunya ya, dengan orang yang tidak pernah menjaga sholat 5 waktu itu, sesungguhnya sudah bisa apa? Diketahui dari apa? Raut wajah orang itu. Kalau orang itu ya, masa di dunia itu ya, kalau orang itu ahli sholat, suka menjaga sholat 5 waktunya, ya pasti apa? Di raut wajahnya itu akan apa? Mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Maka coba ya, kita amati, kita lihat wajah orang-orang yang ahli sholat itu, ya pasti ya menyinarkan apa? Cahaya yang terang benderang. Sekalipun orang itu hitamnya kayak apa kulitnya, wajahnya. Begitu orang itu ahli sholat, maka akan terpancar dari wajahnya itu, raut mukanya itu apa? Cahaya, keceriaan, kecemerlangan. Ya. Sebaliknya, orang itu kulitnya, wajahnya sekuning apapun, ya. Tapi kalau orang itu nggak pernah apa? Sholat. Maka orang yang tidak pernah sholat tadi, ya, walaupun wajahnya itu kuning, tidak akan ya terlihat apa? Cemerlang. Tidak akan ya mengeluarkan apa? Cahaya. Nah, kalau di dunia saja, sahabat Salimah ya, wajah orang yang ahli sholat itu ya sudah terpancar cahaya pelita ya dari raut mukanya, dari raut wajahnya. Apalagi nanti dia apa? Di akhirat itu. Pasti akan apa? Di saat orang akan merasa kegelapan, ya, merasa gelap gulita, orang yang ahli sholat itu, ya, dia akan apa? Merasa terang benderang. Kenapa? Di wajahnya ini nanti akan mengeluarkan apa? Cahaya, ya, bekas dari sujudnya, bekas dari sholatnya itu, ya, yang akan menerangi jalan sepanjang orang itu berjalan, mulai dari bangkit alam kubur sampai nanti di padang mahsyar itu. Makanya, ya, sekali lagi ya, maka ini ada hadis Nabi ini ya, man hafadha alaiha, barang siapa hafadha alaiha, menjaga sholat 5 waktu, karena telahu nuran, ya, pasti orang itu akan apa? Memperoleh cahaya pelita. Wa burhanan. Orang itu kalau menjaga sholat 5 waktunya, itu sudah jelas kita welo-welo. Wa najatan. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, karena telahu najatan. Dia akan menjadi manusia yang selamat. Di mana? Yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak, wa malam yuhafid alaiha, tapi sebaliknya kalau orang itu tidak menjaga sholat 5 waktunya, apa yang akan terjadi? Besok pada hari kiamat, jelas nggak akan selamat, jelas nggak akan mendapatkan apa? Tidak ada cahaya di badannya itu ya, tidak akan diberi oleh Allah pelita. Di samping itu orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Qarun. Ya. Siapa Qarun itu? Yaitu seorang manusia ya yang kaya raya, yang hidup pada zaman Nabi Musa. Karenanya kalau ada umat Muhammad ini nggak sholat karena disibukkan mencari harta, nggak sholatnya itu karena disibukkan mencari apa? Harta. Nanti besok pada hari kiamat, orang yang tidak sholat gara-gara mengumpulkan harta, mencari harta, seperti ini akan dikumpulkan bersama-sama dengan Qarun. Qarun nanti yang akan menjadi apa? Pemimpinnya.
Qarun yang akan menjadi ketua rombongannya. Dia akan dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bersama-sama dengan orang yang mencari, mengumpulkan harta sampai meninggalkan sholat. Yang ditunjuk oleh Allah sebagai kepala rombongan kelompok ini itu adalah apa? Qarun. Begitu juga, ya. Kalau orang sholat itu nanti yang tidak menjaga sholat itu besok pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa manusia yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama Fir'aun itu? Gara-gara nggak sholat tuh, kalau ada manusia disibukkan karena jabatan atau kedudukannya sebagai pemimpin. Kok nggak apa? Sholat. Dengan alasan ya, ngurusi kekuasaannya. Sehingga orang tuh nggak sempat apa? Sholat. Besok pada hari kiamat. Para pemimpin yang seperti itu, ya, akan dikumpulkan oleh Allah ya bersama dengan siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nanti akan menjadi apa? Ketua rombongan itu. Begitu juga kalau orang apa? Nggak sholat, ya. Besok pada kiamat akan dikumpulkan bersama dengan Haman. Siapa Haman itu? Haman itu seorang pejabat ya. Seorang menteri pada zaman Fir'aun. Artinya, kalau ada umat Muhammad saat ini meninggalkan sholat gara-gara jabatannya, gara-gara kedudukannya di dunia ini, ya, dia tidak sholat, ya, alasannya sibuk ngurusi jabatannya. Maka manusia yang nggak sholat karena disibukkan ngurusi jabatannya ini, nanti besok pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan pejabat-pejabat yang nggak pernah sholat itu. Kemudian yang ditunjuk oleh Allah sebagai ketua kelompok, ketua rombongan itu adalah yang namanya siapa? Haman. Begitu juga orang yang nggak sholat ya. Besok pada hari kiamat juga akan dikumpulkan oleh Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf itu? Yaitu sosok manusia yang juga kaya raya. Tapi kayanya ini itu karena pengusaha. Karena dia seorang pembisnis. Nah, karenanya kalau ada manusia umat Muhammad ini kok tidak sholat, gara-gara dia disibukkan ngurusi dagangannya, ngurusi usahanya, ya, ngurusi pekerjaannya, maka umat Muhammad ya yang meninggalkan sholat karena disebabkan dengan alasan disebabkan ngurusi dagangannya, usahanya, pekerjaannya seperti itu, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf. Diajak kemana mereka semuanya ini? Qarun nanti akan nuntun kemana? Fir'aun akan menuntun rombongannya kemana? Haman akan kemana? Ubay bin Khalaf akan kemana? Tentu semuanya akan dibawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita apa? Meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu itu. Ya. Baik, nanti kalau kita apa? Meninggalkan sholat 5 waktu itu, tinggalkan apa kita meninggalkan? Karena urusan bisnis. Nah, nanti akan di bawah ya, digait oleh siapa? Ubay bin Khalaf kemana? Ke nerakanya itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena sekali lagi ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Berikutnya, kenapa kita perlu apa? Ya. Juga ada hadis Nabi, Basyiril masyina fi dzul ilal masjidi bin nuri tama yaumal qiyamah. Ya. Beri kabar gembira Muhammad ya. Siapa? Orang-orang yang berjalan ya di suasana gelap gulita ya. Orang yang apa? Berangkat ke masjid dalam suasana gelap gulita dengan akan mendapatkan nur yang sempurna besok pada hari
kiamat itu. Makanya orang yang menjaga sholat itu ya nanti akan dipancari oleh Allah Subhanahu wa taala ya pelita di dunia dan di akhirat nanti. Berikutnya ya, kenapa kita perlu menjaga sholat 5 waktu itu ya? Karena dengan kita ini ya mengerjakan sholat 5 waktu, derajat kita itu akan diangkat oleh Allah. Sekaligus apa? Dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini apa? Ingin derajat kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita ini apa? Meninggalkan sholat. Kenapa? Dengan kita sholat itu, dengan ya kita mengerjakan sholat itu, Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Allah akan meninggikan derajat kita. Sekaligus Allah akan apa? Mendelet semua kesalahan kita. Alaika bikasratis sujud dilillah ya. Perbanyaklah kamu apa? Wajib bagimu untuk memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena kamu tidaklah mengerjakan apa? 1 kali sholat. Karena Allah, melainkan Allah akan apa? Mengangkat derajatmu, meninggikan ya derajatmu, sekaligus Allah akan apa? Menghapus dosa-dosamu itu. Bahkan pada satu ketika Nabi pun juga pernah ya menyampaikan kepada sahabat, mau enggak aku tunjukkan amalan ya yang bisa mengangkat derajatmu, meninggikan derajatmu, sekaligus menghapus dosa-dosamu. Apa itu ya Rasulullah? Jawab beliau, isbagul wudu. Pertama, sempurnakanlah kamu kalau berwudu. Ya. Yang kedua, perbanyaklah kamu ya langkah menuju ke masjid. Dan yang ketiga, kata beliau, berdiamlah ya di masjid karena menunggu sholat berjamaah berikutnya. Itulah 3 amalan ya yang akan bisa mengangkat apa? Derajat kita itu. Salah satunya adalah mengerjakan sholat 5 waktu itu. Ya. Berikutnya ya, kenapa kita perlu ya mengerjakan sholat 5 waktu itu? Karena dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu itu, ya, kita itu nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hidangan yang begitu enak, hidangan yang begitu lezat di surga itu. Di samping kita akan apa? Menjadi orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi dengan kita ini apa? Kenapa kita ini ya perlu menjaga sholat 5 waktu kita? Karena dengan kita itu ya, menjaga sholat 5 waktu kita, maka kita akan mudah untuk bisa masuk surga. Dan juga kita akan dekat dengan Rasulullah SAW. Baik. Baik Ibu-Ibu, sambil menunggu teman-teman untuk mengecek jaringan ini, saya review sedikit materi yang disampaikan Ustadz. Ya, kajian kita hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, temanya adalah mengungkap rahasia keagungan ibadah sholat dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa kemudian kita mengangkat tema ini? Ini salah satu faktornya adalah karena sholat itu adalah ibadah yang sangat agung, ya, yang sangat agung, yang tadi diuraikan Ustadz. Apa sih keagungan dari ibadah sholat itu? Salah satunya adalah ibadah sholat itu merupakan ibadah yang
yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Mi'raj ya. Jadi langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah lain itu Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril. Kemudian keagungan yang kedua adalah sholat ini merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh muslim selagi nyawa masih dikandung badan gitu ya. Jadi jika dia sakit tidak bisa sholat berdiri, bisa duduk. Jika tidak bisa duduk bisa berbaring, tapi tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemudian keagungan yang ketiga, sholat ini merupakan barometer akhlak seseorang. Jadi jika baik sholatnya, maka baik pula hal yang lain dalam hidupnya gitu. Dan sebaliknya, jika sholatnya buruk atau bermasalah, maka akan bermasalah pula hal yang lainnya. Jadi dia merupakan alat ukur sukses dunia akhiratnya seseorang ya, sholat begitu. Kemudian agungnya sholat yang lain adalah sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Itu diantara keagungan dari ibadah sholat ya. Itu baru secara umum, kita belum mengkaji sholat dari segi kesehatan dan yang lainnya begitu. Nah, halo, kita cek kembali bagaimana jaringan. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa mendengar Ustadz? Saya membaca review materi tadi. Bagaimana Ustadz, sudah bisa mendengarkan? Tadi beberapa saat kami tidak bisa mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan yang di akhir itu. Cek. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Bismillah. Silakan teman-teman. Nah, ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sambil menunggu jaringan kembali, jawaban Ustadz saya sampaikan lagi beberapa keutamaan dari sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu ya, yang luar biasa tadi Ustadz sampaikan. Di antaranya adalah sholat 5 waktu ini akan mengampuni dosa-dosa kita, kemudian membersihkan diri kita. Tadi di hadis disampaikan, ibaratkan orang mandi ya 5 kali dalam sehari, tentu bersih sekali begitu ya. Nah ini sholat, dia akan membersihkan diri kita semuanya. Kemudian sholat ini akan menjadi cahaya untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Salah satu cahayanya adalah dari ibadah sholat. Yang berikutnya, sholat ini akan meninggikan derajat kita, ya, meninggikan derajat kita. Kemudian sholat akan menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah dan akan menjadikan kita dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sholat ini tentu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan yang luar biasa. Itu diantara kebaikan dari sholat 5 waktu. Belum lagi nanti dengan sholat sunnah ya, begitu. Ya, kita cek kembali. Assalamualaikum Ustadz. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini ya seputar sholat. Karena luar biasa memang ibadah sholat ini ibadah yang istimewa, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, dijemput langsung oleh Rasulullah SAW, langsung Mi'raj, naik ke langit, dan Allah sampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan ibadah yang lainnya, yaitu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya, bagaimana teman-teman? Bu Wina, Bu Ari? Ini Ustadz belum bisa mendengar suara kita.
Kita coba kirimkan pertanyaan via WA. Coba saya Oke. sambil kontak Ustadz. Semoga beliau mau menjawab, nanti Bu Ina sampaikan ya saya. Ya, baik. Bisa ditampilkan kembali slide-nya barangkali Bu Ari ya. Mohon Bu Ina share screen ulang, saya belum bisa share screen ini. Oke. Nah, ini tadi ya, salah satu keutamaan sholat 5 waktu dijanjikan sebagai tamu di surga. Di dalam hadis Rasulullah, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan dia tempat sebagai tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Jadi menjadi tamunya Allah di surganya Allah. Karena langkah kaki menuju masjid. Ini dari hadis muttafaqun alaih ya, hadis dari Bukhari nomor 662 dan Muslim nomor 669. Ini salah satu keutamaan sholat 5 waktu. Ini juga ya, salah satu keutamaan lagi yang seperti yang disampaikan Ustaz tadi, menjadikan sebab untuk kita mudah masuk surganya Allah dan dekat dengan Rasulullah. Kemudian juga sholat itu akan Halo Ustaz, mohon bisa live dulu dari Zoom, lalu masuk lagi. Apakah bisa? Iya. Nah ini ya nomor 9, sholat itu akan menghapus dosa antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya. Di hadis Nabi, tidaklah seorang muslim memperbagus wudhunya, lantas ia mengerjakan sholat, melainkan Allah akan mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Masya Allah, kita semua rasanya setiap saat selalu berdosa, begitu ya, baik kepada Allah, kepada sesama kita, begitu. Nah, ternyata Allah hadirkan ini penghapusnya itu salah satunya adalah sholat. Jadi dari satu sholat ke sholat yang lain itu akan menjadi penghapus, akan mengampuni dosa-dosa kita di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Di sini ada diawali dengan memperbagus wudhunya ya, artinya dengan menyempurnakan wudhunya. Ini hal penting berkaitan antara wudhu dan sholat. Iya, sambil kita menunggu. Ini juga sholat adalah menghapus dosa yang telah lalu. Tidaklah seorang muslim menghadiri sholat wajib, lalu ia memperbagus wudhunya. Ya, ada kata-kata memperbagus wudhunya dan mengerjakan sholatnya dengan khusyuk. Juga ia memperbagus rukuknya, melainkan sebagai penghapus dosa. Dosa sebelumnya selama seorang itu tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku sepanjang waktu, insya Allah ya. Jadi ini salah satu bukti Rahman Rahimnya Allah, betapa Allah menginginkan kita itu kembali ke rumah asli kita, yaitu surganya Allah. Allah mudahkan, Allah Maha tahu kita adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan khilaf dosa. Allah hadirkan berbagai amal untuk menghapus dosa. Salah satunya adalah sholat. Dan itu sholat ini salah satu ininya juga membuat kita jadi disiplin ya. Muslim itu disiplinnya udah dari ajarannya udah disiplin begitu. Karena ada perintah sholat 5 waktu yang harus kita tunaikan setiap harinya. Ya. Cek bagaimana Bu Ari? Ya, ini tadi Ustadz kami aturi untuk live Zoom sebentar, kemudian kami minta masuk lagi, cuma ini sampai sekarang kok belum masuk gitu. Sudah saya telepon juga tadi sudah bisa. Ya, ditunggu sebentar atau ya, mau bismillah.
Monggo Bu Intan mau door prize dulu juga enggak apa-apa mungkin ya. Oke, baik, Sambil baik. nunggu Ustadz masuk lagi. Ya. Bu Wina, bisa di-share video yang sudah kita siapkan sambil menunggu Ustadz? Ada beberapa video yang sudah disiapkan panitia. Bismillah, insya Allah. Apa di antara puncak kebahagiaan tertinggi itu masuk surga? Apa di antara surga yang paling tinggi yang didambakan itu Firdaus? Makanya ketika ditanya rata-rata orang menjawab, saya pengen masuk ke Firdaus, pengen masuk ke Firdaus. Masya Allah, amal cukup? Belum sih. Firdaus, begitu Anda teruskan ayatnya, lihat ayatnya dari mulai 8, 9, 10, 11. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada pewaris surga Firdaus. Siapa pewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya itu? Naikkan ke atas. Qad aflahal mu'minun. Mereka itulah orang beriman yang menggenggam kebahagiaan. Apa amalan yang bisa sampai masuk surga Firdaus? Baca ayat keduanya. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Salat dibuktiin. Saat Anda dipanggil salat, itu sesungguhnya ingin memberikan pengabulan dari doa kita yang mengharapkan surga terbaik. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda salatmu hanya karena kerjaan. Sedangkan rezekimu datang dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Nantilah. Ini rezeki datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Salat dulu. Habis sholat baru yang lain. Kebiasaan mudah-mudahan sholat. Na'udzubillah. Ya. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih. Ini Ustadz Ghazali sudah masuk ya di Zoom kita. Coba dicek suara lagi, Bu Intan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Cek. Assalamualaikum Ustadz. Baik. Tes. Ustadz. Ya, barangkali belum ya, belum bisa, Bu Ari. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Baik, sambil menunggu waktu, nah ini saya gunakan untuk membacakan pengumuman dari panitia tentang peserta yang akan mendapatkan door prize ya. Ini dari yang pertama kategorinya adalah yang hadir awal 1, 2, kemudian juga dari penanya ya. Peserta awal ya. Sahabat muslimah kita Bunda Susilo Dewi ya. Kemudian penanya pertama sahabat muslimah Bunda Umi Nadra. Nah, ya. Kemudian diikuti oleh sahabat muslimah Bunda Dewi, Bunda Yuni, mohon maaf, Bunda Yuni.
Kemudian yang terakhir adalah Bunda Permadiningsih. Ya, saya ulangi. Yang mendapatkan door prize pada pagi hari ini adalah Bunda Susilo Dewi, Bunda Yuni, Bunda Permadiningsih, dan Bunda Umin. Ya. Barakallah, sahabat muslimah yang hadir awal ya, insya Allah, dan yang bertanya. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya nanti bisa terjawab ya. Oke. Nah, saya bacakan kembali. Mohon maaf tadi ada kekeliruan dalam baca ini ya, peserta penerima door prize. Yang pertama peserta awal hadir ya, Bunda Susilo Dewi, kemudian peserta awal juga Bunda Yuni, Pamardiningsih ya. Kemudian yang ketiga, penanya pertama, Bunda Umi Nadra. Jadi baru 3 ya, baru 3 peserta. Insya Allah ada 4 nanti door prize-nya. Dan untuk door prize akan, baik sahabat muslimah semuanya, barangkali sambil menunggu hadirin Ustadz, ada baiknya kita mereview materi ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang sering kita dengarkan, ya, bahkan dari kecil kita sudah disajikan dengan kisah atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan peristiwa agung yang disampaikan Ustadz tadi ya, salah satu hadiah yang Allah hadirkan untuk Nabi Muhammad dalam rangka menghibur hati Nabi Muhammad SAW, karena pada tahun itu Rasulullah mengalami kesedihan ya yang luar biasa karena 2 orang yang dia cintai wafat dalam tahun yang sama, ya, yaitu istri beliau yang dicintai Bunda Khadijah, kemudian paman beliau yang dikasihi Abu Thalib yang meninggal, yang merupakan orang-orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana di fase Mekah itu ya, di mana Rasulullah saat itu belum hijrah ke Madinah. Tekanan dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika berdakwah sangat luar biasa. Maka Allah hadirkan hiburannya tadi kata Ustadz bukan piknik kemana-mana, tapi bertemu, menjemput ibadah sholat, yaitu Isra Mi'raj. Nah, kalau kita mundur ke belakang, kita akan mendapat banyak pelajaran sebenarnya ya dari kisah sebelum kisah Isra Mi'raj ini. Kita mengetahui Rasulullah dijemput oleh Jibril, malaikat Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian dari sana Mi'raj ke langit gitu. Setelah itu Rasulullah mendapatkan perintah ibadah sholat. Kemudian Rasulullah kembali lagi turun ke bumi ya. Dan di situ tentu terjadi peristiwa yang luar biasa, hebohnya luar biasa, di mana masyarakat Quraisy tentu sangat tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena yang disampaikan oleh Nabi, dia melakukan perjalanan di luar akal sehat manusia, bisa melakukan perjalanan dalam waktu sangat singkat dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, yang saat itu ketika melakukan perjalanan secara naik unta misalnya itu menempuh waktu yang sangat lama. Ini kok bisa Nabi Muhammad menempuh dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi luar biasa kalau kita pelajari banyak hikmah sebenarnya yang bisa kita gali di situ. Baik, kita sapa kembali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa iman ya, yang harus dicerna dan difahami dengan iman. Jadi memang tidak masuk di dalam logika atau teori manusia, karena memang tidak mungkin begitu ya perjalanan jauh dilaksanakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya begitu. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan perjalanan dengan fisik dan ruh. Jadi tidak hanya dengan ada yang mengatakan ruh saja, juga dengan fisik. Itulah yang membuat salah satu hebohnya Mekah pada saat itu gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana sikap Abu Bakar saat mendengar info dari Abu Jahal, ya, yang mana Abu Jahal saat itu berusaha menggiring opini agar Abu Bakar tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Nah, ternyata luar biasa Abu Bakar menutup celah dari Abu Jahal, di mana Abu Jahal ingin
menumbuhkan ketidakpercayaan di hati Abu Bakar, ternyata nggak bisa. Abu Bakar menutup langsung mengatakan, kalau Muhammad yang mengatakan, aku percaya gitu. Sehingga putuslah harapan Abu Jahal untuk menggoyahkan Islam ya di Mekah, karena bagi Abu Jahal, Abu Bakar ini merupakan orang yang penting begitu, sahabat Nabi. Kalau dia sudah tidak percaya, maka akan tumbanglah Muhammad begitu. Itu pikiran Abu Jahal. Tetapi ternyata Abu Bakar mengatakan, kalau berita ini dari Muhammad, saya percaya begitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Abu Bakar segera menuju bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya langsung, ya. Dan Rasul mengatakan, benar, saya melakukan perjalanan yang diceritakan oleh Abu Jahal, sehingga semakin mantaplah kepercayaan dan iman Abu Bakar saat itu gitu. Dari situlah ya gelar As-Siddiq itu didapatkan oleh Abu Bakar. Ya, baik. Saya bacakan saja pertanyaan yang masuk. Jika nanti tidak bisa terjawab secara online, nanti insya Allah akan kami sampaikan ke Ustadz, dan mudah-mudahan nanti bisa dikirimkan ya di grup, barangkali ya, dijawab di grup Ta'lim Salimah. Baik, pertanyaan yang masuk adalah ada 2 ya, bisa kita saksikan, kita baca langsung di chat. Yang pertama dari Bu Tri ya, apakah saat sholat tanpa sadar atau saat sholat kita tidak fokus, apakah perlu sujud syahwi? Apa saja syarat dari sujud sahwi? Ya, tentang sujud sahwi. Kemudian dari Bunda Umi Nadra, pertanyaannya adalah, lebih utama sholat di mana bagi perempuan, khususnya sholat 5 waktu? Nah, lebih utama di mana gitu ya? Kemudian, dan untuk sholat tarawih juga lebih utama di mana? Apakah di rumah, di masjid, atau di mana begitu? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah sikap kita saat imam melafazkan Al-Fatihah? Ya, bagaimana sikap kita saat imam melafazkan Al-Fatihah? Ya, itu barangkali pertanyaan yang masuk ya. Insya Allah nanti kita akan usahakan nyampaikan ke Ustadz. Ya. Bu Intan, Ya. ada jawaban yang sudah dijawab oleh Ustadz. Ya. Bisa dibacakan, Bu Intan? Baik. Pertanyaan dari Bunda Umi Nadra tadi tentang lebih utama sholat di mana bagi perempuan, khususnya sholat 5 waktu ya, dan untuk tarawihnya lebih utama di mana sholatnya. Nah, sudah dijawab Ustadz. Saya bacakan jawabannya. Yang pertama adalah lebih utama sholat di masjid. Ya, lebih utama sholat di masjid. Yang kedua, untuk mensyiarkan Ramadan sebaiknya sholat tarawih di masjid. Ya, sholat tarawih di masjid. Begitu ya, Bunda Umi Nadra. Ya. Baik. Karena belum ini ya tersambung dengan Ustadz, dan waktu juga sudah pukul 11 sesuai dengan
jadwal taklim kita. Kita cukupkan insya Allah sampai di sini pertemuan kita. Nanti insya Allah pertanyaan akan kami sampaikan kembali ke Ustadz dan akan kami share di grup taklim ya, Ibu. Silahkan bergabung di grup taklim yang linknya sudah kita berikan begitu. Ya, sebelum kita tutup, saya ingin menyerahkan forum ini kepada Bunda Wina terlebih dahulu. Silakan, Bu Wina. Jazakillah khair kepada Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'ala lana fi ni'matil iman wal islam. Shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kendala teknis pada pagi ini. Baik, saya akan sekilas sudah panjang lebar tadi ya, Ustadz sudah menyampaikan terkait bagaimana keagungan sholat gitu ya, bagaimana sholat itu bisa menghapus dosa, kemudian bisa meninggikan derajat setiap hamba yang melakukannya. Kemudian poin dari bagaimana sholat itu, bagaimana kita memperbaiki sholat. Ada baiknya bagi kita jauh hari sebelum Ramadan tiba, kita upayakan kembali banyak membaca buku-buku yang banyak beredar gitu ya. Kemudian juga banyak video-video yang sahih mungkin ya dari Ustadz Adi, kemudian Ustadz Abdul Somad dan sebagainya yang mungkin bisa menjadi referensi kita. Tentunya kita berusaha untuk bagaimana memperbaiki sholat, kemudian bagaimana sholat itu memperbaiki seluruh amalan ibadah kita yang lainnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana sholat itu bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Tentunya sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang dimulai dari bagaimana kita cara berwudu sesuai sunnah gitu ya. Kemudian bagaimana sholat kita mengikuti sholatnya sholat Nabi. Karena dalam hadis dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi kita berusaha, kita berikhtiar ya, memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita, kemudian kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya, melangitkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membumikan kesolihan kita terhadap sesama, sehingga apa yang menjadi target poin dari semua ibadah kita, sebagaimana dalam bulan Ramadan itu untuk mencapai ketakwaan, kemudian amalan-amalan yang lain itu adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, setiap amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sekedar perintah, tetapi ada kebaikan di dalamnya, baik itu untuk diri kita pribadi, baik itu untuk kesalihan secara jamaah. Jadi sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa ya meningkatkan kualitas ibadah kita, melangitkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian membumikan kesalihan amal-amal ibadah kita kepada sesama. Baik, sahabat muslimah, kita tutup dengan doa nggih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وتقبل صلاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jazakillah khair. Terus Bunda Wina ya telah menyampaikan tadi kata sambutan sekaligus review materi dan doa ya mewakili Ustaz. Ya, Ibu-ibu, sahabat muslimah semuanya, kita cukupkan pertemuan kita, taklim kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita meskipun tadi ada kendala teknis ya di tengah karena faktor sinyal barangkali ya dari Ustadz begitu. Ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita, wabil khusus ibadah sholat ya, wabil khusus ibadah sholat karena sholat merupakan barometer dari akhlak kita begitu. Jadi kalau sudah bagus kualitas sholatnya, insya Allah akan menular kepada ibadah yang lainnya. Begitu, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas, tentunya butuh belajar ya, terus belajar tentang sholat gitu, terkait fikih dan yang lainnya tentunya. Demikian ibu-ibu semuanya, tadi door prize sudah saya sampaikan ya, 3 ya jadinya. Kemudian ada sesi foto barangkali Bunda Bu Ari ya, bisa sebelum kita tutup. Iya, silakan ibu-ibu semua yang masih hadir bisa kita akan masuk sesi foto. Iya. Monggo dipandu ibu-ibu. Bu Wina barangkali bisa memandu untuk sesi foto. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Sampun, Bu. Ya, alhamdulillah, jazakillah khair. Ya, demikian ibu-ibu dengan berakhirnya sesi foto tadi, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu yang sudah kita wakafkan ini menjadi waktu yang berkah ya. Sekali lagi mohon maaf kami dari panitia karena ada kendala teknis. Maaf sekali lagi, kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبقاع يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا الدنيا فرحا معنا المشرق يتبعنا من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا ونسارع في الخيرات بلا كلل والفائز أسرعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا هيئة خير تبني فينا قيما مثلى وتشجعنا وتربينا وتعلمنا ليبارك ثم تجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا